Hotel Grand Mercure Surabaya City merupakan salah satu hotel bintang 5 yang berada di Surabaya di bawah naungan Accor Group Hotel, yang merupakan hotel chain internasional yang sudah menyebar di seluruh dunia. Mengapa kita memilih Hotel Grand Mercure Surabaya City untuk melakukan studi lapangan? Karena kita sudah tahu bagaimana standarisasi yang diterapkan di Hotel Grand Mercure Surabaya City ini, karena merupakan hotel bintang 5. Standar operasional prosedur sendiri merupakan suatu alur atau cara kerja yang telah distandarisasi. SOP ini digunakan untuk membantu dan mengatur kelancaran dari setiap operasi kegiatan. Dalam sistem purchasing and warehousing yang akan kita bahas, tentunya dibutuhkan suatu prosedur agar dalam kegiatannya dalam berjalan dengan lancar, sehingga dapat memperkecil masalah yang kemungkinan akan timbul. Dalam wawancara kali ini, kita akan langsung ditemani oleh Bapak Agus selaku Cost Control di Hotel Grand Mercure Surabaya City. Di video ini tentunya kita akan mengulas bagaimana standar operasional prosedur yang diterapkan di Hotel Grand Mercure Surabaya City. Tidak usah lama-lama lagi, yuk simak videonya sampai habis. Sedikit tentang logistik. Kita semua yang ada di sini yang di departemen logistik itu ada beberapa section. Jadi ada bagian purchasing, kemudian ada di bagian store and receiving, kemudian ada cost controller. Oke, kalau mengenai SOP, tentunya masing-masing hotel, masing-masing perusahaan mempunyai SOP tersendiri sesuai dengan kebijakan manajemen. Nah, kalau misalkan SOP ya sesuai pada standarnya apa yang menjadi permintaan dari departemen terkait, itu akan diolah oleh purchasing untuk dibuatkan purchase order atau market list untuk kitchen. Kemudian barang itu datang dan diterima oleh bagian receiving. Seperti itu. Kalau untuk SOP berjalan baik itu tentunya daily checking ya. Dari report kita daily checking, selalu kita cek, kemudian spot check. Tentunya lebih sering spot check. Jadi dari reporting summer itu kelihatan tuh SOP berjalan atau tidak. Seperti itu. Mungkin kalau setelah pandemi ini kita lebih meningkatkan lagi standar untuk hygiene-nya ya. Jadi kalau misalkan dulu sebelum pandemi mungkin kita terima barang tanpa pakai masker, tanpa kita pakai hand glove, seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang kita diwajibkan penerimaan barang menggunakan hand glove, masker kita pakai, kemudian segala barang yang masuk ke hotel kita pastikan bersih. Kemudian untuk terutama di sayur-sayuran vegetable kita lakukan pencucian lagi di sini, dan itu ada chemicalnya juga. Sebenarnya di sebelum pandemi juga menggunakan seperti itu, cuma untuk sekarang ini lebih kita perketat. Jadi kontak langsung dengan supplier juga kita kurangi. Jadi kalau misalkan kita itu kan beracuan pada forecast ya. Jadi beracuan pada forecast bulan depan, forecast beberapa minggu ini, kita harus pakai seperti itu. Jadi part stok kita juga perhatikan, dari sana kita bisa mengatur ketersediaan barang di gudang. Karena ada beberapa item juga yang di gudang itu
Kita ordernya bukan kita sekarang order besok datang. Ada beberapa yang tidak seperti itu. Karena ada beberapa item juga yang custom. Jadi based on part stock, based on forecast, itu yang kita jadikan acuan. Jadi kita bikinkan SOP ya ke waktu open store di weekend. Jadi kalau misalkan ada open store di weekend, departemen ini membuat yang namanya store requisition. Dan store requisition itu harus ditandatangani oleh manajer on duty, kemudian didampingi oleh security. Jadi pengambilannya, barang yang keluar dari gudang itu sudah pasti dijaga, kemudian diawasi oleh security juga. Jadi tidak sembarang-sembarang, dan kita mewajibkan semua barang yang keluar dari gudang itu dokumennya terlampir dan jelas. Jadi seperti itu. Kalau supplier sih, karena barang yang kita beli itu tergantung dari permintaan departemen terkait kan. Jadi kita biasanya kalau misalkan ada barang-barang yang spesifik, seperti contohnya barang-barang punya engineering seperti itu, karena itu ada spare part tertentu yang hanya supplier inti yang punya. Jadi kita cari supplier itu berdasarkan berdasarkan main supplier itu apa. Kalau misalkan memang engineering, tapi engineering supplies untuk part mesin ini, misalkan contoh lift, ya harusnya ke sana. Kemudian tapi kalau misalkan untuk beberapa supplier kayak sayur, otomatis quality barang seperti apa yang diminta oleh departemen, kemudian spesifikasinya seperti apa, itu kita bergantung juga oleh departemen terkait yang minta. Jadi seperti itu. Best price tentunya best price yang kita pilih. Cuma kita tidak menutup mata, kadang best price bukan best quality. Nah, yang kita cari adalah best quality dan best price. Tuh. Kalau di proses pembelian sih beberapa hal yang tadi kan saya sebutkan tadi mengenai forecasting. Tapi kadang kala ada event mendadak, ada tamu mendadak yang jumlahnya banyak, otomatis itu kan dadaan juga permintaan barang. Nah, itu juga kadang challenging. Jadi besok ada tamu nih, tambahan tamu sekian ratus orang, sekian untuk untuk lunch atau untuk dinner atau untuk coffee break, kadang-kadang seperti itu. Kemudian kalau untuk di store juga sama seperti itu juga. Item-item yang kita sudah forecastkan, kita part stoknya sudah kita sesuaikan, tapi ada lonjakan tamu yang signifikan, itu kadang juga ada kesulitan juga di situ. Cuma ya itu tadi, kita harus dapatkan barangnya, bagaimana caranya. Gitu. Jadi kalau misalkan mengenai Vivo dan Vivo, itu kita awali dari proses receiving. Dari proses receiving, quality control kita harus jalan. Packaging food item contohnya, semua yang berpackaging yang dari pabrik itu kan ada expirednya. Nah, kita pengecekan dari sana. Paling tidak minimal kita expired barang yang kita terima itu masih 1 tahun ke depan. Dari situ kita bisa identify untuk PV juga. Kalau misalkan sudah mendekati expired, biasanya kita review seperti itu. Kemudian mengenai packaging yang di receiving juga, quality controlnya kita kontrol dari sana. Awalnya dari receiving dulu, begitu masuk store, baru store keeper-nya nanti yang mengolah posisi barang seperti apa, kemudian display barang seperti apa. Nah, display barang itu kita atur sesuai kategorinya, antara makanan dan minuman tidak boleh tercampur, antara yang raw material dengan yang seperti saus gitu, seperti seasoning gitu, kita tidak boleh campur ya, seperti itu. Liquid itu nggak boleh campur. Baik Pak, sementara sudah itu cukup pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak.
Store Purchasing and Warehousing di Hotel Grand Mercure Surabaya City. Dari proses receiving hingga masuk ke store yang dikelola oleh storekeeper, nantinya storekeeper tersebut akan mengelompokkan barang mulai dari posisi hingga display sesuai dengan kategori makanan atau minuman, raw material atau seasoning tidak boleh tercampur. Penerapan sistem FIFO, FIFO, dan LIFO di Hotel Grand Mercure Surabaya City diawali dengan proses receiving. Dalam proses receiving ini, quality control tetap harus jalan. Kendala-kendala yang sering terjadi di Purchasing and Warehousing Grand Mercure Surabaya City adalah saat terjadi lonjakan tamu. Otomatis, permintaan barang yang jumlahnya banyak juga mendadak. Hotel Grand Mercure Surabaya City membuat SOP yang harus dijalankan oleh seluruh karyawan dan supplier yang ada. Setelah kita mengetahui bagaimana penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Agus selaku cost control di Hotel Grand Mercure Surabaya City, saatnya kita mengetahui bagaimana flowchart, prosedur penerimaan nota, dan juga prosedur desinfeksi. Yang pertama kita akan melihat bagaimana prosedur terima nota dan tanda terima. Yang pertama, step by step-nya adalah washing, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah sanitizing, yaitu menggunakan hand sanitizer sesudah mengeringkan tangan agar kebersihan tetap terjaga. Yang ketiga adalah glove, yaitu mengenakan sarung tangan sekali pakai untuk menghindari kontak langsung dengan kulit. Yang keempat adalah receiving, yaitu menerima nota dan tanda terima dari supplier harus berjarak minimal 1 meter atau dibatasi oleh skat. Kemudian prosedur desinfeksi, yaitu terkhusus untuk sayur, buah, dan telur agar tetap terjaga kebersihan dan kualitasnya. Yang pertama, yaitu stepnya adalah receiving, yaitu pengecekan barang setelah diterima, apakah barang sudah cocok sesuai pesanan atau tidak. Yang kedua adalah pre-wash, yaitu pencucian tahap awal dengan cara memotong area yang rusak dan menggosok barang untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga adalah disinfect, yaitu merendam barang atau merendam bahan untuk sayur, buah, dan telur menggunakan desinfektan selama kurang lebih 10 menit. Yang keempat adalah proses drain, yaitu meniriskan barang yang telah direndam pada desinfektan agar menghilangkan sisa air. Dan proses ini tidak perlu dibilas lagi. Kemudian, bagaimana sih prosedur mencuci buah dan sayur yang benar untuk mengurangi patogen dan bakteri yang ada? Yang pertama, step by step-nya adalah hilangkan bagian luar yang terlalu limbun dan yang telah layu. Yang kedua, potong bagian-bagian buah atau sayur yang rusak. Yang ketiga, pastikan permukaan wastafel bersih sebelum mencuci barang. Yang keempat, bilas dengan air dingin bersih yang mengalir. Yang kelima, gosok-gosok buah maupun sayuran saat mencuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Flowchart Receiving Food Preparation Standard. Dari gambar ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara menerima standar persiapan makanan yang baik dan benar. Dalam persiapan pengolahan makanan, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, dan semua tergantung dari jenisnya. Dari gambar itu, sudah terdapat produk-produk seperti produk unggas, produk ikan, produk hasil laut, produk daging, dan juga produk buah dan sayur. Hal ini dilakukan karena setiap bahan tidak dapat disatukan secara langsung, atau dari produk-produk tersebut tidak bisa dijadikan satu karena akan mengurangi kualitasnya.